Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Kaifa halu? Anak-anakku semua, selamat pagi. Tetap semangat ya. Oke anak-anak, kemarin di minggu sebelumnya kita sudah pernah libur 1 kali. Sebelumnya juga ada acara MPLS sehingga materi tematik IPA kita sedikit terlambat. Oke, sekarang teacher akan mengganti materi hari ini dengan materi IPA tentang bunyi. Oke, kita langsung membahas ya dari tema 1, subtema 1 dan 2. Sebelumnya kalian bisa membaca dulu pada halaman 10 sampai halaman 11 ya di buku tema 1. Kemudian kalian buka di halaman 77 sampai halaman 79 ya. Itu kalian baca dulu. Setelah itu baru kalian melihat video dari teacher. Sekarang setelah selesai kalian membaca, kalian perhatikan video dari teacher ya. Bunyi, kalian sering mendengar bunyi. Sampai saat ini pun kalian sedang mendengarkan bunyi, yaitu suara dari teacher. Lalu apa sih yang dimaksud dengan bunyi? Oke, sekarang kita ke pengertian bunyi dulu ya. Bunyi adalah sesuatu yang bisa kita dengar, ya. Segala sesuatu apapun yang bisa kita dengar. Lah bunyi dihasilkan dari apa? Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Entah 2 atau lebih benda yang bergetar, ya. Benda-benda ini ya, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi ini disebut dengan sumber bunyi. Apa saja sumber bunyi? Oke, kita lihat dulu ke syarat terdengarnya bunyi. Bunyi bisa terdengar itu ada 3 syarat. Yang pertama ada sumber bunyinya. Oke. Yang kedua ada mediumnya atau tempat perambatan atau perantara. Dan yang ketiga ada pendengar. Pendengar di sini maksudnya adalah makhluk hidup, kita manusia atau hewan, ya. Kenapa manusia dan hewan bisa mendengar? Karena kita diberikan Allah sebuah alat ya, organ yaitu telinga sebagai alat pendengar kita. Oke, sekarang kita bahas satu-satu dulu yaitu tentang sumber bunyi. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Ini yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu ya. Kemudian getaran bunyi ini mengakibatkan udara di sekitar kita bergetar. Nah, getaran udara ini akan menghasilkan gelombang bunyi. Gelombang bunyi akan diterima oleh daun telinga. Ya, contohnya adalah orang berbicara, meja dipukul, atau memainkan alat musik. Padahal gelombang bunyi ini nggak kasat mata loh, kita tidak bisa melihatnya. Tapi kita bisa mendengarnya. Itulah kuasa Allah yang harus kita syukuri. Dari segala sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi sangat bermanfaat bagi kita semua. Ngomong-ngomong tentang memainkan alat musik ya, ada berbagai cara untuk memainkan alat musik anak-anak ya. Sehingga terjadinya sebuah getaran yang bisa kita dengar. Yang pertama dengan cara dipukul. Di sini ada beberapa alat, mulai dari alat tradisional sampai alat modern. Ada drum, tifa, kemudian ada juga gong. Ini semuanya dipukul. Contoh-contoh lain bisa kalian cari sendiri ya, kalian kembangkan. Kemudian ditiup. Ada seruling, ada trompet. Oh, ada juga klarinetnya Squidward ya. Kemudian digesek ada double bass, violin, biola, rebab ya. Kemudian ada juga dengan cara dipetik seperti gitar, sasando, harpa ya dan sebagainya. Next kita ke perambatan bunyi atau medium perantara bunyi ya. Bunyi itu bisa kita dengar dengan 3 medium. Yang pertama bisa melalui benda padat. Perambatan benda padat di sini lebih cepat daripada benda-benda lainnya. Misalkan kalian bisa mempraktekkan di rumah ini. Kalian ambil 2 gelas aqua atau kaleng bekas, kemudian kalian lubangi ya bawahnya, terus kalian kaitkan dengan tali.
tali ini kan benda padat. Ketika kalian berbicara di antara dua kaleng itu tetap terdengar kan? Nah, ini adalah percobaan melalui benda padat. Kemudian melalui benda cair, yaitu perambatan bunyi melalui air, tapi ini kurang baik dibandingkan melalui udara. Misalkan kamu bisa melakukan percobaan di dalam baskom diisi air, kemudian kalian pukulkan dua batu yang besar ya. Mukulnya hati-hati, jangan sampai nanti airnya keluar semua ya. Nah, di situ nanti kalian tetap bisa mendengarkan bunyinya. Cuman ya itu tidak terlalu baik, tidak terdengar dengan jelas. Kemudian melalui benda gas, yaitu perambatan bunyi melalui udara, ya seperti kita ini udara di sekitar kita. Kalian berbicara dengan orang lain, melalui udara ini akan merambat ke segala penjuru dan terdengar dari berbagai arah. Misalkan ada orang yang membunyikan bel ya, lonceng, nanti akan terdengar sampai jarak beberapa meter. Kalau loncengnya lebih besar lagi, nanti akan lebih terdengar lebih jauh suaranya ya, seperti itu. Dan yang perlu kalian ingat adalah bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa udara, yaitu ruangan yang tidak ada udaranya sama sekali, tidak ada perantaranya sama sekali. Contohnya yang ada di luar angkasa, itu kita tidak bisa mendengar bunyi. Selanjutnya kita ke alat pendengar kita ya. Indera pendengar kita berupa telinga. Selain sebagai indera pendengar, telinga juga sebagai alat keseimbangan tubuh. Sekarang kalian buka halaman 78 ya. Kita mengenal bagian-bagian dari telinga. Telinga nanti dibagi menjadi 3 bagian anak-anak ya. Bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Oke, sekarang kita belajar bagian luarnya dulu. Terdiri dari daun telinga ya, yang teacher kasih warna merah. Daun telinga di sini berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Jadi dari udara sini, suara dari udara ditangkap oleh daun telinga. Kemudian masuk ke lubang telinga. Ya, jadi gelombang bunyinya masuk ke lubang telinga, saluran telinga sini. Kemudian diteruskan ke gendang telinga. Gendang telinga ini menerima rangsang bunyi dan meneruskan lagi ke bagian yang lebih dalam. Gendang telinga ini sangat tipis sehingga kamu harus menjaganya dengan baik-baik. Jangan suka mendengarkan suara yang terlalu keras atau sering menggunakan headset, nanti bisa merusak gendang telingamu ini. Yang teacher kasih warna merah ini adalah bagian luar ya. Sedangkan yang warna biru ini nanti bagian tengah. Telinga bagian tengah. Kemudian di bagian tengah juga ada saluran Eustachius mulai dari sini. Di sini dia menghubungkan rongga mulut dan telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ke rongga mulut atau nasofaring. Tadi dari sini, dari gendang telinga kita teruskan ke tulang landasan ya. Di sini ada 3 tulang pendengaran yang dibagi menjadi 3. Ada landasan, martil, sama sanggurdi. Mereka berfungsi memperkuat getaran dan meneruskan ke koklea atau rumah siput. Nih, bentuknya seperti rumah siput kan? Kemudian di sini ada saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran di sini berfungsi untuk mengubah getaran tadi untuk diteruskan ke otak. Selain itu juga menjaga keseimbangan tubuh. Ada juga rumah siput dan ada juga tingkap bunder ya. Dan ada tingkap jorong. Yang berwarna orange ini adalah telinga bagian dalam. Ya, ini adalah organ-organ yang ada di telinga. Perlu kalian hafalkan, perlu kalian pahami letaknya di mana dan fungsinya apa. Sekarang, apakah manusia dapat mendengar semua bunyi? Jawabannya adalah tidak. Mengapa kok tidak? Frekuensi bunyi nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama ada infrasonik. Infrasonik itu kurang dari 20 Hz. Kemudian ada audiosonik, yaitu antara 20 sampai 20.000 Hz. Dan yang terakhir ada ultrasonik,
yaitu lebih dari 20.000 Hz. Siapa saja yang bisa mendengar ini? Infrasonik yang bisa mendengar ada anjing, kemudian ada serangga ya, dan ada jangkrik. Ini laba-laba. Ada laba-laba dan juga ada jangkrik. Mereka bisa mendengar suara yang sangat kecil, yang sangat lemah, yang tidak bisa tertangkap oleh telinga kita. Kemudian audiosonik itu adalah manusia yang pada umumnya orang-orang bisa mendengarkan pada frekuensi audiosonik ini. Kalau ultrasonik ini suaranya terlalu memekik, terlalu tinggi, ya. Yang bisa mendengarkan itu adalah hewan lumba-lumba, kelelawar, seperti itu ya. Ultrasonik ini juga biasanya digunakan untuk USG atau untuk terapi anak, itu bisa menggunakan ultrasonik. Oke anak-anak, untuk materi IPA tema 1, subtema 1 dan subtema 2 sepertinya cukup sampai di sini ya. Nanti seperti biasa kegiatan ada di website. Kalian bisa melihat kegiatannya apa saja, kalian perhatikan. Apabila belum paham, kalian bisa mengulangi materi ini lagi. Oke, cukup sekian dari teacher. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.